Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Oktaviani dengan NIM E1112310204 akan menjelaskan tentang ulangan tengah semester saya dalam Infografis mata etnis di kuliah India masalah mencerminkan minoritas keragaman dan agama integrasi dan nasional. etnis yang sangat besar. India merupakan tempat dengan 1,4 miliar orang yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda. India adalah negara yang sangat heterogen dengan lebih dari 2.000 kelompok etnis yang berbeda. Komposisi etnis di India dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Etnis yang pertama yaitu Indo-Arya, yang merupakan kelompok terbesar sekitar 72% dari populasi. Nah, mereka umumnya berada di bagian utara, barat, dan juga di tengah India. Yang kedua, etnis Dravida. Dengan sekitar 25% populasi India termasuk dalam kelompok Dravida ini, yang umumnya tinggal di bagian selatan negara India. Yang ketiga, etnis Tibet-Burma. Nah, kelompok etnis ini tinggal di wilayah timur laut India seperti di Nagaland dan Arunachal Pradesh serta Mizoram. Yang keempat, terdapat etnis Austroasiatik yang sebagian kecil dari populasi India adalah keturunan Austroasiatik ini, yang terutama tinggal di wilayah pegunungan di India Timur. Nah, yang terakhir, terdapat kelompok Adivasi atau suku pribumi. Nah, suku pribumi ini dikenal sebagai Adivasi. Mereka biasanya tinggal di daerah terpencil seperti di pegunungan, hutan, dan juga pendesaan. Selanjutnya yaitu keragaman agama. Keragaman etnis di India juga erat kaitannya dengan keragaman agama yang ada. Beberapa agama besar di dunia ini lahir di India, dan keragaman agama ini seringkali tercermin dalam identitas etnis. Agama yang pertama yaitu Hindu. Dengan 79,8% mayoritas penduduk India memeluk agama Hindu, yang terutama berada di wilayah Indo-Arya dan juga Dravida. Agama yang kedua yaitu Islam. Dengan 14,2% Muslim merupakan kelompok agama terbesar kedua di India. Sebagian besar Muslim di India adalah keturunan Indo-Arya dan juga Dravida, tapi mereka tersebar di seluruh negeri. Yang ketiga ada agama Kristen dengan 2,3%, terutama di wilayah selatan dan timur laut India, yang termasuk negara bagian Kerala, Goa, dan juga Nagaland. Agama yang keempat yaitu Sikhisme. Dengan 1,7% agama Sikh terutama dianut oleh etnis Punjabi yaitu ada agama yang berada Buddha di dan bagian Jainisme. negara Punjab. Meskipun asal-usul agama ini dari India, tapi hanya sebagian kecil dari penduduk India yang menganut agama ini, terutama di wilayah Maharashtra untuk Buddhisme dan Gujarat serta Rajasthan untuk Jainisme. Selanjutnya yaitu konsep integrasi nasional di India. Tentu saja integrasi nasional di India merupakan proses yang sangat kompleks dengan keragaman etnis, agama, bahasa, dan juga budaya yang sangat luas. Konsep integrasi nasional yang diterapkan oleh India menggabungkan baik integrasi vertikal maupun horizontal. Namun, jika dilihat dari sektor politik dan sosial, integrasi horizontal mengapa integrasi yang lebih dominan di India. Yang pertama yaitu pengakuan terhadap keragaman. India mengakui dan merayakan keberagaman etnis, budaya, bahasa, dan juga agama. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan juga saling menghormati di antara berbagai kelompok. Yang kedua yaitu kebijakan afirmasi. Untuk mendukung kelompok minoritas dan yang terpinggirkan, India menerapkan kebijakan afirmatif, seperti kuota dalam pendidikan dan pekerjaan yang bertujuan untuk memastikan partisipasi yang lebih luas dari semua kelompok dalam pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu perwakilan politik. Sistem politik di India menyediakan representasi bagi berbagai kelompok etnis dan agama melalui pemilihan umum. Ini memungkinkan suara dari kelompok minoritas untuk didengar di tingkat legislatif. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan di India berfokus pada pengajaran tentang keragaman budaya dan sejarah berbagai kelompok yang dapat membantu membangun pemahaman dan toleransi antar kelompok.
Yang terakhir yaitu festival dan tradisi. Melalui berbagai festival dan juga tradisi dari kelompok etnis dan agama yang dirayakan secara luas yang dapat memperkuat rasa saling menghormati dan mempererat hubungan antar komunitas. Secara keseluruhan, di sektor politik dan sosial, integrasi horizontal telah terlihat dalam upaya pemerintah India untuk mengelola keberagaman etnis, agama, dan bahasa. India adalah negara yang sangat majemuk dengan banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda. Upaya untuk menciptakan rasa persatuan di tengah-tengah perbedaan melalui kebijakan yang mengakui pluralitas ini, contohnya adalah pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah atau federalisme, dan kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi berbagai negara bagian untuk mengatur sendiri urusan mereka, tetapi tetap bersatu di bawah payung nasional. Selain itu, sistem reservasi untuk kasta terbelakang atau Schedule K, Schedule Tribes, and Other Backward Classes di lembaga pendidikan dan pekerjaan juga mencerminkan integrasi horizontal dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi berbagai kelompok sosial. Selanjutnya, dua tipe integrasi di India. Di India memakai dua tipe integrasi. Yang pertama yaitu integrasi normatif, yang merupakan bentuk integrasi yang didasarkan pada norma, nilai, dan aturan hukum yang disepakati oleh masyarakat. Dalam konteks ini, norma-norma dan nilai-nilai bersama berfungsi sebagai pengikat antar individu dan kelompok, dan menciptakan kesepahaman dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan sosial. Aspek utama integrasi normatif yaitu konstitusi sebagai landasan. Konstitusi India yang diadopsi pada tahun 1950 mengatur kerangka hukum dan prinsip-prinsip dasar yang mengikat seluruh warga negara. Konstitusi ini mengusung nilai-nilai seperti sekularisme, demokrasi, keadilan sosial, dan juga persamaan hak terhadap pluralitas. Integrasi normatif juga tercermin dalam pengakuan terhadap pluralitas sosial dan budaya yang ada di India. Negara ini memberikan penghargaan dan juga perlindungan terhadap berbagai komunitas, agama, dan juga bahasa. Aspek terakhir yaitu perlindungan hak-hak minoritas. Melalui sistem reservasi atau SC, bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pendidikan dan pekerjaan. Ini adalah contoh nyata dari integrasi normatif yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan menciptakan keadilan sosial. Selain integrasi normatif, India juga memakai integrasi akulturasi, yang dimana akulturasi adalah proses di mana dua atau lebih budaya saling berinteraksi, bertukar elemen budaya, dan mengadopsi beberapa aspek dari satu sama lain tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing. Proses ini biasanya berlangsung dalam konteks interaksi sosial yang berkelanjutan. Aspek utama integrasi akulturasi yaitu pertukaran budaya. Di India, akulturasi terlihat jelas dalam pertukaran berbagai elemen budaya, seperti bahasa, musik, makanan, dan tradisi. Misalnya, festival seperti Diwali dan Idul Fitri yang dirayakan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang yang menciptakan interaksi sosial yang positif, yaitu penerimaan dan toleransi. Masyarakat India umumnya memiliki toleransi tinggi terhadap perbedaan yang membantu memperkuat akulturasi. Misalnya di banyak daerah, praktik keagamaan dan budaya dari berbagai komunitas seringkali saling melengkapi dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Aspek terakhir integrasi akulturasi yaitu proses pendidikan dan sosialisasi. Sekolah dan institusi pendidikan di India seringkali mencerminkan akulturasi dengan mengajarkan sejarah dan budaya dari berbagai kelompok, yang dapat membantu generasi muda untuk memahami dan menghargai keragaman budaya yang ada di negara mereka. Selanjutnya yaitu Muslim sebagai etnis minoritas di India.
Nah, terdapat beberapa etnis minoritas di India, salah satunya Muslim. Muslim di India merupakan kelompok etnis minoritas yang signifikan, dengan populasi sekitar 14-15% dari penduduk total negara tersebut, yang setara dengan lebih dari 200 juta orang. Meskipun menjadi agama terbesar kedua setelah Hindu, Muslim di India seringkali menghadapi banyak tantangan, bahkan pendidikan seringkali menjadi sasaran kebijakan diskriminatif. Misalnya RUU Amandemen Kewarganegaraan atau CAB yang disahkan pada 2019 tidak menyertakan Muslim sebagai kelompok yang mendapatkan perlindungan kewarganegaraan yang memicu protes besar-besaran. Lalu banyak Muslim merasa tidak aman di bawah pemerintahan saat ini, di mana kebangkitan nasionalisme Hindu telah menyebabkan meningkatnya ketegangan antar agama dan kekerasan terhadap komunitas Muslim. Lalu banyak Muslim di India mengalami kesulitan dalam akses pekerjaan dan juga pendidikan. Tingkat buta huruf di kalangan anak-anak Muslim masih tinggi, dan mereka seringkali terpinggirkan dalam berbagai aspek sosial dan juga ekonomi. Selanjutnya yaitu Muslim sebagai kategori minoritas nasional menurut beberapa faktor. Yang pertama, faktor jumlah populasi. Etnis Muslim merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di India. Meskipun jumlahnya cukup signifikan, namun mereka tetap menjadi minoritas jika dibandingkan dengan mayoritas Hindu. Faktor yang kedua yaitu keragaman Muslim di India. Muslim di India sangat beragam, terdiri dari berbagai kelompok etnis, linguistik, dan juga budaya. Mereka tidak membentuk satu kelompok etnokultur yang homogen. Faktor ketiga yaitu status hukum. Secara hukum, Muslim di India ini diklasifikasikan sebagai minoritas agama nasional, bukan minoritas etnokultur atau suku asli. Nah, faktor yang keempat yaitu suku asli. Istilah suku asli di India umumnya merujuk pada kelompok-kelompok tribal tertentu yang dikenal sebagai scheduled tribes yang memiliki status konstitusional khusus. Muslim secara umum tidak termasuk dalam kategori ini. Nah, faktor terakhir yaitu sejarah. Sebagian besar Muslim di India bukan pendatang baru, tetapi telah menjadi bagian integral dari masyarakat India selama berabad-abad. Jadi, dari beberapa faktor yang telah disebutkan, etnis Muslim di India lebih tepat dikategorikan sebagai minoritas nasional. Yang terakhir yaitu hak-hak minoritas nasional yang belum terpenuhi oleh Muslim di India. Terdapat 4 hak yang belum terpenuhi oleh Muslim di India. Hak yang pertama yaitu hak keadilan hukum dan perlindungan. Seringkali terjadi insiden kekerasan terhadap komunitas Muslim, baik dalam bentuk kerusuhan, penghancuran properti, maupun serangan pribadi. Hak kedua yaitu hak kebebasan berekspresi dan beragama. Muslim seringkali dikritisi dan diintimidasi karena mengungkapkan pendapat mereka atau jika mengkritik kebijakan pemerintah. Lalu tempat ibadah Muslim juga menjadi sasaran serangan vandalisme. Hak ketiga yaitu hak pendidikan dasar. Adanya akses terbatas pada pendidikan meskipun ada peningkatan, namun akses Muslim terhadap pendidikan berkualitas masih sangat terbatas, terutama di daerah perdesaan. Hak yang terakhir yaitu hak penggunaan bahasa dan budaya. Meskipun India memiliki kebijakan multilingualisme, tapi beberapa komunitas Muslim merasa bahwa budaya dan bahasa mereka ini kurang mendapat dukungan atau pengakuan yang memadai. Sekian penjelasan saya tentang infografis etnis dan Muslim sebagai minoritas di negara India. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.